Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafael Kayatiningsi. Di sini saya akan mereview buku karya Jared Diamond, tepatnya pada bab 12 yang berjudul Cina, Raksasa yang Menggeliat. Nah, bab ini sendiri membahas tentang pesatnya Cina sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Nah, Jared Diamond di sini menjelaskan bahwa keberhasilan Cina dalam meningkatkan industri, pembangunan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat juga diikuti oleh berbagai tantangan lingkungan yang sangat serius. Pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam dalam skala besar sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif bagi lingkungan. Nah, di sini Diamond menjelaskan beberapa permasalahan utama yang dihadapi Cina seperti pencemaran udara akibat aktivitas industri dan penggunaan batu bara. Lalu pencemaran sungai dan sumber air. Diselingi juga dengan kerusakan hutan, degrasi tanah, lalu hingga hilangnya berbagai spesies tumbuhan dan satwa. Nah, lalu selain itu meningkatnya juga kebutuhan energi dan bahan baku akibat jumlah penduduk yang sangat besar. Dan itu membuat tekanan terhadap lingkungan semakin tinggi. Nah, yang menariknya apa? Demon menekankan bahwa masalah di lingkungan Cina bukan lagi persoalan dalam negeri. Nah, sebagai negara dengan populasi dan aktivitas ekonomi yang sangat besar, dampak kerusakan lingkungan di Cina ikut mempengaruhi negara lain. Misalnya melalui perubahan iklim, lalu polusi lintas batas dan meningkatnya emisi gas rumah kaca. Lalu juga tingginya permintaan terhadap sumber daya alam dari berbagai negara. Nah, di sini dengan kata lain, persoalan lingkungan di Cina telah menjadi persoalan global. Lalu menurut saya inti dari pembahasan bab ini adalah bahwa pembangunan ekonomi memang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi juga harus diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Jika pertumbuhan ekonomi hanya mengejar keuntungan jangka pendek tanpa memperhatikan kelestarian alam, maka biaya yang harus ditanggung di masa depan juga akan jauh lebih besar. Nah, lalu kesimpulannya sendiri bahwa suatu keberhasilan negara tidak hanya diukur dari besarnya pertumbuhan ekonomi, tapi juga kemampuan menjaga keseimbangan antar keseimbangan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Nah, melalui contoh Cina ini tadi, Jared Diamond mengingatkan kita bahwa tantangan lingkungan saat ini tidak lagi bersifat lokal, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh dunia. Nah, pesan utama dari bab ini adalah bahwa pembangunan yang berkelanjutan merupakan kunci agar kemajuan ekonomi dapat terus dinikmati tanpa mengorbankan generasi yang sekarang. Sekian dari saya, terima kasih.